Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam geng, jangan lupa subscribe, share, like, komen, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu update-update video-video terbaru dari Agen Goib. Jangan lupa geng, subscribe, kalau enggak nanti si Baron datang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Agen Goib dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan kita tim Agen Goib dan saya Ki Maulana Jati. Kebetulan malam ini tim Agen Goib ada tamu spesial. Nah, pasti nggak ada yang tahu siapa nih karena baru tampil di kamera gitu. Sebetulnya dia yang megang kamera. Nah ini yang namanya Moldova. Gitu. Sering sukanya di belakang layar, sekarang di depan layar guys. Nah, jangan gitu. Pak, perkenalkan dulu kok. Ayo. Halo guys, nama saya Arif Zulfi. Biasa dipanggil Mol kalau di tempat tongkrongan, kalau di medsos dipanggilnya Bang Zul. Bukan tempat angker. Ya guys. Nah, jadi gini, kenapa tim Agen Goib pengen mau buat tampil karena dia yang belum pernah tampil gitu di on cam gitu di depan kamera. Jadi kan yang lain tuh udah podcast semua tim Agen Goib, tinggal Mol nih yang terakhir yang belum. Jadi sebetulnya Mol tuh punya pengalaman horor, punya pengalaman misteri yang paling spesial daripada yang lain guys gitu. Nah ceritanya di salah satu tempat wisata yang ada di daerah arah mau ke Pangalengan, pasti kalian juga tahu lah gitu. Nah kita langsung aja ya tanya ke Moldova. Nah, gimana Babang Tampan ceritanya? Jangan gitu tuh. Jadi waktu itu explore di Gunung Puntang. Nah waktu itu teh saya nggak ada record kan waktu itu ya, bukan mau konten, cuman mau explore doang. Explore dan ngecamp ya. Pas ini pembukaan portal itu, tiba-tiba ada yang hitam, tapi nggak gede, kayak orang aja, hitam matanya merah, terus loncat-loncat gitu. Dia kanan kiri, tiba-tiba jadi kanan kiri kanan kiri jadi jiggle dia. Aduh. Udah tiba-tiba knock, nggak inget apa-apa, udah situ tiba-tiba ada di tenda aja. Berarti pingsan kalau kayak gitu ya? Pingsan enggak, cuman gelap aja gitu semuanya. Sadar itu, cuman gelap aja semuanya. Yang mau lihat tuh apa waktu pas kejadian? Gak tahu sosoknya, nggak jelas, cuman hitam aja. Dia hitam kayak orang biasa, tingginya sama gitu, cuman matanya merah gitu. Tapi nggak terlalu, maksudnya tingginya normal gitu ya? Kayak orang biasa. Kalau waktu itu sih sempet anak-anak bilang katanya Bang Barongan guys. Gitu. Nah jadi kita tuh waktu itu memang kan sama Ki Jati juga waktu di daerah sana. Jadi memang kita tuh kan posisinya ngecamp guys, Terus kalau nggak salah waktu itu lumayan banyak, ada berapa orang? 15 orang lebih lah waktu itu. Nah pas acara ngecamp malamnya kita jurit malam guys ceritanya, jurit malam. Nah, kayak model uji nyali aja, tapi bukan ke uji nyali sih. Soalnya memang tiga orang ya. Padahal itu posisi tiga orang itu nggak pada jauh, paling jauh juga 10 meteran guys, nggak jauh. Cuman mereka nggak ada yang tahu tempat mereka. Misalnya si A dan si B itu sebelah mana nggak tahu. Tapi mereka semua memang pada ngelihat kejadiannya seperti apa dan penampakan apa aja yang tertampak sama mereka gitu. Nah, termasuk kalau Mol memang sebelum itu posisinya sebelum jurit malam, sebelum uji nyali apa? Sebelum ya? Sebelum guys. Sebelum uji nyali. Jadi memang waktu itu pas sesudah kejadian
ada pusaka yang nongol kalau nggak salah. Ya, naga itu ya. Nah ada pusaka bentuknya naga, kayak keris lah, kayak keris. Emang nggak terlalu besar lah, ukuran seginian lah, ukuran seginian. Alhamdulillah tuh bisa dapat, tapi mallnya tumbang gitu kan, karena kaget juga terus ngelihat yang kayak gitu, ada residual energi, dianya langsung mual juga kan, jadi nggak kekontrol gitu. Nah malamnya kejadian kayak gitu, pas uji nyali di atas belum juga 5 menit dia udah nelpon ke kakaknya, "Not, udah beres belum?" Belum juga 5 menit. Saya nggak nyangka dia bawa HP guys, padahal yang lain HP-nya udah dikumpulin sengaja. HP-nya dia enggak, kok bisa nelpon, saya bilang kan gitu. Aduh, ada-ada aja. Nah itu cerita mall. Nah kalau misalkan pengalaman yang lain dari mall apa tuh selain itu? Selain itu paling cerita-cerita misterinya. Waktu kecil sih, waktu SD. Jadi Coba waktu cerita. kecil tuh sering sakit ya, sakit-sakitan. Tiap badan panas itu meriang gitu. Kalau lagi tidur tiba-tiba bisa ngelihat badan sendiri gitu. Kayak astral projection ya. Nah, terus sering ngelihat juga di jendela rumah. Jadi kalau kata orang Sunda tuh apa ya? Sasar tuh. Baru dengar. Ngigo tapi kayak kerasukan. Ngigo kayak, tapi dalam kondisi tidur. Sadar. Berarti bangun gitu. Dari tidur tiba-tiba bangun, tiba-tiba nunjuk-nunjuk kemana gitu. Kayak gitu. Yang dilihat tuh kalau di jendela tuh kayak angin puyuh gitu. Jadi si gordeng tuh kayak gerak-gerak sendiri aja. Iya. Itu tuh banyak sosoknya kayak gitu. Terus pernah lihat juga kepala. Tapi kepala doang, nggak ada badannya, kepala doang. Waktu kecil juga. Waktu kecil seringnya pas sakit. Jadi pas lagi sakit buka lemari, pas dibuka lemari tiba-tiba ada kepala gitu. Kaget di situ. Itu kisaran berapa tahun umur? Berapa ya? SD apa gimana? SD kelas 2, kelas 3. Masih kecil lah. Unik guys. Tahun. Tiap sakit mau suka ngerasa kayak gitu. Jadi emang sekarang juga daya kepekaannya dia masih bagus sih sebetulnya gitu, masih bagus. Cuman nggak terlalu kayak waktu pas masih kecil gitu guys. Tapi itu sampai kapan mau? Nah, nggak pernah lagi tuh waktu pas mau masuk SMA. Makanya ibu nggak pernah ngizinin waktu itu ya, nggak pernah ngizinin kalau mau gitu nginep di rumah orang, takutnya kayak gitu ngerepotin orang kan. Nah nggak pernah lagi ngerasain kayak gitu tuh pas mau masuk SMA, udah nggak pernah lagi. Itu tuh pas nggak ngizinin ibu tuh waktu SD berarti ya? Iya, waktu SD, SMP gitu. SMP masih ya? Masih SMP masih. Itu unik guys, unik. Jadi setiap sakit mengalami hal seperti itu. Jadi kayak bawaan sih sebetulnya kalau kayak gitu sih biasanya. Nah kalau misalkan pengalaman yang paling nggak bisa lupa tuh mau apa kira-kira soal misteri horor? yang paling nggak lupa bisa ya sampai sekarang masih sampai sekarang masih keinget tuh yang kepala itu di dalam lemari. Buka lemari tiba-tiba ada kepala banyak banget darahnya, matanya keluar satu. Itu masih inget mukanya sampai sekarang. Itu pas di mana? Di rumah di mana? Di rumah di Depok. Yang waktu pas Teteh cerita ya? Ya. Situ. Berarti angker ya? Sampai sekarang mukanya aja masih ini. Masih ingat? Masih ingat. Serius? Kalau bisa jagung gambar mungkin bisa digambarin. Ada rambutnya apa gimana? Ada rambutnya. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki itu. Rambutnya tuh nggak lurus tapi agak bergelombang gitu. Tapi banyak banget darahnya. Di mukanya? Di muka sama pokoknya semuanya. Banyak banget darahnya gitu. Itu
kira-kira dia ada sempat ngomong apa cuma nampakin doang apa gimana? Nggak ngomong, dia kayak apa ya? Kayak mayat. Nggak ngomong nggak apa, cuman dia diem aja gitu. Tapi matanya ngebuka, meletet gitu. Iya, yang satu keluar. Oh. Di situ shock, langsung tutup lagi lemari, bilang ke ibu pas dibuka nggak ada apa-apa gitu. Jam berapa kira-kira? Itu mau maghrib. Oh, mau maghrib. Oh, ya memang sih. Makanya guys kalau misalkan contoh ya kayak anak-anak kecil tuh kalau misalkan mau maghrib itu harus ada di dalam rumah guys, jangan sampai di luar rumah, apalagi cek Sunda nama sarupna guys. Jadi sarupnya itu memang udah mendekati ke malam gitu kan. Karena apa? Sosok-sosok yang seperti itu tuh banyak sekali berkeliaran guys. Jadi harus hati-hati. Malahan dulu saya dulu sempat ada bahasa waktu masih kecil kade bisi aya sandekala cek orang Sunda dulu mah gitu kan. Nah, jadi katanya gini, emang saya sendiri baru ngehnya pas udah sekarang ya guys ya. Jadi yang namanya sandekala itu orang tapi dia punya sayap kayak kelelawar. Gitu. Kayak punya sayap kayak kelelawar dan mukanya pun muka biasa kayak orang tapi hidung, telinga dan bibir itu kayak binatang modelnya. Gedenya itu si sandekala itu memang melebihi batas kewajaran. Jadi ya bisa dibilang hampir sama dengan genderuwo gedenya gitu. Cuman dia punya sayap, bisa terbang. Nah, adanya itu pas mendekati ke malam guys. Jadi ya sarupna lah gitu, mendekati ke malam, mendekati ke gelap. Dia suka berkeliaran kata orang dulu sih gitu, orang tua dulu gitu. Cuman memang selama umur saya terus terang saya sempat saya ngelihat nggak ini sih, paling sekali apa 2 kali gitu saya sempat ngelihat gitu. Emang pas waktunya itu menjelang sore gitu, menjelang sarupna maksudnya, menjelang malam gitu. Ya jadi yang anak-anak kecil, kalian misal punya anak tuh harus hati-hati kalau misalkan menjelang malam, menjelang maghrib cepat pada di dalam rumah. Dan memang kan kata orang tua dulu kan pamali ya guys, pamali nggak boleh juga gitu kan, apalagi mau menjelang maghrib anak kecil masih di luar gitu. Nah terus mau apalagi selain itu cerita yang mau pernah alami gitu? Paling apa ya, waktu di SMA paling. Waktu SMA sempet ngikut yang kayak gitu-gituan. Jadi temen punya guru katanya. Punya guru ada salah satu lokasi sana. Jadi ngikut-ngikut aja. Ngikut-ngikut aja. Tiba-tiba waktu main ke Gunung Batu yang waktu itu. Nah, Gunung Batu, tiba-tiba teman udah kayak kucing, tahu nggak? Kalau kucing mau apa? Mau berantem. Si rambutnya tuh ke atas semua. Oh serius? Benar? Serius. Itu dia udah kayak gini, tapi rambutnya ke atas semua. Itu kayak kucing. Kayak orang kesetrum. Bingung di situ. Ditanya sih aku naon gitu kan. Nggak ngejawab dianya. Pas dilihat di pohon tuh ada ular gede. Ular gede lagi ngelilit pohon gitu. Tapi kelihatan sama mau ularnya? Kelihatan ularnya. Cuman mukanya kayaknya bukan ular deh. Mukanya gitu. Cuman gede banget itu ularnya. Kayaknya siluman ya. Itu pas posisi daerah kita ngonten apa? Enggak, di puncak. Udah dari situ ke atas lagi. Jalannya tuh kan kalau waktu itu tuh jalan ke Galian itu ya. Kalau mama jalannya ke panorama ke atas terus. Berarti ke pintu depan kali ya. Kan kemarin katanya pintu belakang gitu. Lewat situ. Terus pokoknya gimana di situ tuh? ada pohon gede, lagi dililit sama ular gitu aja. Itu anehnya, kok temen bisa kayak gitu, kenapa gitu kan? Tapi dia ingat nggak posisi kayak gitu? Enggak. Oh nggak ingat. Nggak ingat. Jadi kayak
kayak apa ya, macan nggak tahu kucing, pokoknya kenapa si rambutnya bisa ke atas semua gitu. Aneh Kan gitu sih. kalau setahu saya sih kalau misalkan macan kalau lagi marah nggak kayak gitu mah. Paling kucing. Kan Kayaknya. kucing kalau mau berantem kan gitu tuh. Tapi kok lucu gitu. Iya, aneh makanya. Oh iya Nggak iya. ngerti Iya. juga. Tapi dari situ gimana? Ya di situ mau bakar-bakaran tadinya, mau bakar-bakaran, cuman karena kayak gitu jadi nggak jadi, pada balik lagi. Tapi dia lama dengan kondisi gitu apa? Lama kayak yang mau berantem. Serius. Tapi sempat apa dia kan posisinya dengan kondisi gitu teh ngelihat ke ular. Heeh. Nah, ngejar ke si ularnya apa enggak apa gimana? Iya. Ngejar ke itunya, cuman nah hilang si ularnya, nggak ada. Jadi pas mau ngelihat sebentar ada ular gitu kan. Lihat ke teman lagi, pas lihat lagi nggak ada. Tapi dikejar sama si teman itu. Waktu itu berapa orang ya? Ada 5 orang kalau nggak salah. Itu sampai Yang mana satu- mau ngejarnya? Yang itu yang kayak kucing itu yang ngejar Enggak, maksudnya sampai kemana ngejarnya? sampai gerusukan. Waduh, itu kasihan kalau kayak gitu ya. Iya makanya. Itu malam-malam. Pasti udah sadarnya pada sakitnya badan. Heeh. Pasti. Soalnya kan kayak gitu mah guys, biasanya raga kan. Jadi dia memang benar membawa raga di saat udah sadar pasti sakit badan guys gitu. Ya hampir sama dengan yang kesurupan lah. Hampir sama, cuman kan kalau kesurupan makhluk-makhluk yang memang kita nggak kenal, tiba-tiba kita nggak ingat gitu kan. Kalau ini kan kayak semacam pendamping ya, kayak hodam kayak gitu. Gitu. Itu langsung balik lagi ya. Iya. Ngeri, jadi si ularnya kayak lagi diem pas mau lihat, lagi mau pergi gitu nih si ularnya teh. Oh, kira-kira segede apa? Gede banget, soalnya pohonnya juga gede. Dia sampai atas gitu. Kayak model ini ya, kayak kira-kira kayak model anaconda gitu, gedenya. Bisa jadi. Wih, gila, Gede bener. banget itu. Serius. Wah itu guys bisa kalau misalkan, tapi itu semua ngelihat. Kurang tahu juga. Kayaknya ada yang nggak lihat, berapa orang lupa soalnya udah lama. Maksudnya. Iya unik guys. Apa? Ya memang kalau kayak gitu kan biasanya ularnya ular siluman guys biasanya. Ya, jadi mereka tetap bangsa jin, tetap bangsa jin. Cuman ada spesialnya kalau siluman itu dia lebih punya sesuatu, istilahnya kalau manusia tuh keilmuan yang memang ada lebih gitu, ada lebih daripada bangsa jin yang lain gitu kan, kayak model kan kayak pocong, kayak kuntilanak, genderuwo itu semua jin ya, semua jin. Cuman posisinya tetap berbeda, tetap berbeda karena yang namanya siluman itu kebanyakan kan setengah manusia, setengah ular, atau enggak setengah manusia, setengah buaya gitu kan, kalau enggak ikan gitu. Itu bangsa siluman lagi. Nah, ada yang kayak model contoh kayak jenglot. Nah, jenglot. Sedikit pembahasannya. Jadi jenglot itu kan kebanyakan kayak model atasnya manusia, kayak kakek-kakek kan gitu, rambutnya putih segala macam, ke bawahnya ular gitu kan, sampai melilit kayak gitu kan posisinya. Terus jadi kayak mumi. Nah, itu jenglot guys, siluman gitu, karena udah jadi mumi gitu kan. Memang kesaktian mereka, apa istilahnya, kelebihan mereka ada lebih daripada bangsa-bangsa jin yang lain gitu guys. Nah, terus gimana lagi mau? Jangan ketawa-ketawa. Gimana lagi? Dulu selama nih ya, Kijati mau nanya, selama ngonten dengan agen goib dari awal sampai sekarang, ada ngerasa yang cerita yang paling unik tapi horor yang memang mau rasain sendiri selama ngonten? Kayak di mana, misal kayak di rumah sakit yang terbengkalai di Bandung yang sekarang udah mau jadi gitu kan. Terus kalau enggak
kita pernah di mana Dago Pakar gitu kalau nggak salah. Dago Pakar mau ikut nggak? Gua Belanda. Hah? Ikut. Oh iya, gua Belanda, terus kayak di mana tuh hutan kota yang di Bandung gitu kan. Ada pengalaman tersendiri nggak? Tapi yang memang langsung kerasa sama mall. Di BMC sih. BMC, gimana tuh? BMC bau anyir. Bau anyir. Pas di Waktu di tempat ada yang kamar bolong, bayi atau yang bolong atas. lantai terakhir ya, lantai 4. Iya. Itu sampai penjaganya salut guys. Baru bisa sampai ke lantai 4 tim agen goib. Nah, tetangga kita sebelumnya YouTuber juga nggak sampai ke lantai 4 gitu. Kita alhamdulillah bisa sampai lantai 4. Dan memang dengan kondisi tuh gangguan banyak banget. Banyak banget apalagi pas di lantai atas tuh, di lantai 4. Itu ngeri sih sebenarnya. Soalnya saya baru kejadian itu ditampakin sosok laki-laki, kalau nggak salah waktu itu laki-laki, tapi dia jadi si atapnya tuh bolong yang barusan sama mau dikasih tahu. Emang pertamanya bau anyir, kita cari di mana gitu kan, diselusuri. Oh taunya di yang paling ujung si ruangannya tuh, paling ujung, terus lihat ke atap. Wah saya kaget gitu kan. Saya kaget ternyata ada satu sosok laki-laki. Dia atasannya nggak pakai baju, cuma pakai celana panjang dengan banyak sobek-sobeknya. Nah ngelihat matanya keluar sebelah, banyak darah, terus bau anyir dan berikut nanah. Itu bau-baunya, wah sampai saya juga mual guys di situ. Saya kayaknya wallahu alam mungkin itu karena penyerupaan yang memang posisinya bekas korban kecelakaan biasanya kayak gitu. Pas dilihat memang wah kaget kan gitu. Udah dari sini ternyata sumbernya bau darah, bau amis darah dan bau nanah dari situ. Makanya saya nggak lama, saya masih ingat sampai sekarang tuh. Nggak lama kita keluar. Dan memang sempat dibikin linglung guys, karena ada sosok waktu itu. Si sosoknya itu pertama yang memang kita cari juga. Jadi sumbernya itu udah dia nunjukin kamar jenazah, kamar mayat. Nah, tiba-tiba kayak aneh aja dia ngilang, malah pindah ke ruangan kalau nggak salah pinggir jenazah ke situ, karena emang si sosok itu yang kita cari buat dimasukin ke salah satu kru kita waktu itu sana, karena memang dia yang bisa nyeritain ceritanya seperti apa di situ gitu. Cuman memang nggak keburu juga karena Teh Dinot di luar itu kan dia nunggu tuh sama Ipot kena serangan, makanya kita nggak sempat beres, langsung ke bawah, langsung netralisir gitu. Ya, kan bahaya juga guys gitu. Nah terus gini, Agi mau nanya, katanya kan waktu pas podcastnya Teteh tuh yang di rumah yang di Depok tuh waktu itu banyak gangguan sama suara-suara yang aneh-aneh. Nah itu sama kayak suara baris berbaris katanya ya, kayak pasukan tentara kayak gitu. Emang itu seperti apa sih? Emang benar gitu. Emang benar? Benar itu. Itu benar, cuman yang mau lebih tertarik tuh di area sumur sama area garasi yang banyak sarang walet gitu. Di situ. Itu lebih sumurnya masih kepake? Enggak, udah dikubur. Oh, dari sebelum mall juga udah nggak dipakai itu? Udah nggak dipakai. Oh. Cuman masih ada aja wujudnya gitu, wujud sumurnya. Oh masih ada. Nah, masih ada. Itu sosok apa yang di sumur? Kayak kakek-kakek gitu. Oh. Cuman dia kayak yang paling ditakutin gitu. Di situ. Oh. Apa sebutnya jawaranya gitu mungkin ya kayaknya. Gegedug ya. Kayaknya, tapi dia baik, nggak ini. Oh gitu. baik. Nggak pernah jahil gitu. Justru yang jahil yang lain-lainnya ya. Yang jahil. Oh.
Apalagi yang di garasi itu yang banyak sarang walet. Itu ngeri banget. Apa tuh sosoknya? Wah, segala macam ada. 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 Itu kayak ya kan tadi ada katanya kesan sempat ada kayak orang lagi baris berbaris apa segala macam. Emang ada sejarah pasukan apa tentara gitu di situ apa gimana? Katanya iya, katanya bekas apa? Kuburan massal orang penjajahan. Katanya. Cuman nggak tahu juga kan. Jadi pernah sempat ada yang dikubur gitu di situ. Iya, kata orang gitu. Jadi disempet kuburan banyak gitulah disimpannya. Tapi dipindahin nggak? Dengar nggak itu bahwasanya udah dipindahin si kuburannya apa gimana? Nggak dengar. Nggak dengar. Wah ngeri juga guys ya. Itu kalau dipakai tempat itu wah mantap tuh. Gitu. Nah guys, kalau misalkan memang kalian apa istilahnya pernah ngerasain hal yang seperti itu, nah kalau saran dari Aki gitu kan memang yang namanya gaib itu memang benar-benar ada guys, benar-benar ada. Karena apa? Karena kan kita hidup berdampingan ya, hidup berdampingan. Kita memang posisinya makhluk, sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan jin itu makhluk yang diciptakan oleh Allah itu lebih dulu daripada kita gitu, dan memang dari zaman berabad-abad ratusan jutaan tahun yang lalu juga udah ada gitu kan. Itu cuman memang kita tetap makhluk yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala guys. Nah gitu. Nah guys, jadi buat podcast malam ini dengan kameramen tim Agen Goib, kameramen kita paling cukup dulu sampai di sini gitu. Mudah-mudahan nanti pokoknya kita bakal terus menghibur kalian dengan karya-karya kita, cerita-cerita misteri kita, dan penelusuran kita dimanapun tempat-tempat angker berada gitu kan. Nah, pokoknya kalian support terus channel kita dengan cara subscribe, like, komen, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu updatean video-video terbaru dari tim Agen Goib yang bisa kalian tonton. Nah, Kimulana Jati pamit dan Mualdova pamit. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia.